Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah cerita. Cerita ini berjudul Kisah Pesugihan Penyanyi Panggung ke Panggung. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Musik dangdut saat ini berkembang menjadi musik koplo di daerah pesisir pantai utara, Pantura, Jawa Timur. Banyak sastrawan tanah air ingin mengangkat pentas musik dangdut ke dalam aksi panggung sebagai sebuah cerita di program Indonesia. Mengambil sudut pandang musik dangdut Pantura merupakan cermin budaya dan gambaran sosial masyarakat pesisir sebagai dasar cerita. Persaingan Nela dan Silir, dua biduan kampung yang bermimpi ingin terkenal sebagai penyanyi dangdut. Keduanya terpesona dengan kesuksesan sebagai biduan ternama, sehingga mereka terobsesi menjadi artis yang terlihat gemerlap di bawah sorot lampu panggung dan kamera televisi. Dengan kemampuan yang dimiliki, Nela dan Silir melakukan berbagai cara untuk mewujudkan mimpinya. Mereka kerap bersaing mengikuti lomba menyanyi dan bersaing dengan para kontestan lain demi merebutkan kesempatan untuk menjadi terkenal. Pada satu titik, Nela dan Silir mendapat tawaran menjadi artis terkenal. Mereka pun terbuai dengan bujuk rayu yang menggoda saat ditawari menjadi artis dalam kampanye pilkada pemilihan kepala daerah di Pantura. Penyanyi dangdut Pantura di panggung politik adalah daya pikat untuk mendatangkan massa. Tentu saja, massa yang berkumpul lebih menyukai hiburan para penyanyi dangdut dibanding dengan isi pidato juru kampanye atau para politisi yang membosankan. Sebagaimana tercermin dalam banyak lagu dangdut Pantura, penderitaan dan kesedihan disampaikan dengan keriangan dan goyangan. Politik boleh semakin menjengkelkan, hidup boleh semakin sulit, tapi kita mesti tetap bergoyang. Hidup barangkali memang menjadi semakin asyik jika dirayakan dengan cara asyik seperti bergoyang. Namun semenjak adanya COVID-19, keadaan semuanya berubah. Pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, terutama bagi penyanyi dangdut yang ikut terkena imbas dari meluasnya wabah virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia. Hal itu pun berimbas ke Nela. Sejumlah jadwal manggung di beberapa acara harus mengalami penundaan. Namun begitu, Nela tetap tak merasa frustasi. Ia percaya bahwa himbauan pemerintah agar masyarakat mengisolasi diri dari pandemi virus corona baru ini adalah cara terbaik. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Merebaknya virus tersebut sangat memukul dan berdampak kepada siapapun, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi kehidupan di semua lini bidang. Tak banyak yang bisa bertahan lama di tengah pergolakan dan persaingan ekonomi yang kian hari semakin keras. Tak terkecuali para seniman dan pelaku musik orkes Melayu dangdut. Tak bisa dipungkiri bahwa dangdut memang menjadi bagian hidup banyak masyarakat. Ia menjadi sarana eskapis yang paling manjur. Namun di masa pandemi seperti sekarang ini, bisnis orkes dangdut benar-benar tumbang. Orkes-orkes sepi atau bahkan tanggapan dan konser nampak langka digelar, utamanya dari para seniman lokal. Meraih sebuah kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan dan kerja keras untuk bisa mencapai itu semua. Seperti yang dilakukan oleh pedangdut asal kampung ini. Nela muncul lantaran memiliki ciri khas tersendiri. Ia kerap kali menyelipkan lirik berbahasa Jawa saat manggung. Disitulah salah satu kelebihan Nela dalam membangun keintiman dengan para penggemarnya. Nela terlahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dikatakan kurang mampu. Karena kondisi ekonomi yang tidak bagus ini, keluarga Nela sempat mengalami susah makan. Bahkan Nela sempat mengalami makan satu bungkus nasi goreng untuk berempat atau berenam.
Tak jarang juga ia bersama keluarga hanya mampu melahap nasi yang ditaburi garam. Bakat bernyanyi Nela sudah terlihat sejak ia masih belia. Ia pun memulai karirnya sebagai seorang penyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebelum bernyanyi dari panggung ke panggung, pemilik nama lengkap Nela Ayumi itu pernah menjajakan suaranya di lampu merah. Dulu Nela tinggal di daerah yang banyak pengamennya. Nela lihat di lampu merah mereka biasa menyanyi, ngamen, bawa gitar. Pas mereka nyanyi, Nela lihat mereka dikasih uang dan Nela tertarikan. Awalnya cuma nyanyi sambil tepuk tangan, terus ketagihan. Penghasilan Nela dari ngamen saat itu sekitar 4.000 sampai 25.000. Uang hasil ngamen tersebut Nela gunakan untuk tambahan uang jajan saat sekolah, dan sebagian diberikan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nela sempat dimarahi oleh orang tuanya ketika ia menjadi pengamen. Tapi niat Nela mengumpulkan uang dari jalanan tidak bisa dibendung oleh keluarga. Tak hanya panas dan hujan saja yang Nela rasakan ketika mengamen dulu. Perempuan yang masih duduk bangku sekolah ini juga pernah ditangkap oleh Satpol PP ketika ia sedang mengamen bersama adik-adiknya. Sejak kejadian itu Nela trauma. Dia gak pernah mau lagi mengamen di jalanan. Selepas SMA, Nela mencari nafkah sebagai penyanyi panggung ke panggung. Penghasilan orang tuanya sebagai buruh tani di pelosok tak memungkinkan untuk meraih cita-citanya. Ia pupuskan harapannya menjadi sebagai dokter. Terpaksa Nela menyimpan rapat ijazah SMA-nya. Kehidupan di panggung hiburan tak seindah cerita jatuh cinta di drama Korea. Honornya sekali manggung selalu habis untuk urusan perut. Bahkan terkadang sebatas ucapan terima kasih dari pemilik hajatan. Sementara kebutuhan belanja bedak, lipstik, dan pakaian tak pernah bisa ditunda. Nela berpikir menerima lamaran Jumino si penabuh gendang itu akan menyelesaikan masalah ekonomi yang selalu mengimpitnya. Orang tuanya pun menyetujui Nela menikah muda. Namun kenyataannya jauh panggang dari api. Jumino tak bisa mengimbangi gaya hidup Nela yang selalu berfoya-foya. Lantaran gaya hidup Nela sudah terpengaruhi oleh teman panggungnya yang serba gemerlap. Perhiasan di tangan kanan kiri, baju yang mahal serta sepatu hak tinggi yang harganya bisa untuk makan 1 bulan. Alhasil pengantin baru itu pulang kampung ke asalnya. Sebuah desa di pelosok dikenal dengan aura mistis yang kuat. Di desa tepi pantai itu orang-orang dari penjuru kota berdatangan untuk mencari pesugihan. Pasangan Nela dan Jumino pun tak mau ketinggalan. Mereka berdua mendatangi seorang dukun yang berkedok kiai. Dengan berpakaian serba putih serta sorban yang terlihat di kepalanya. Mudah saja memberi kalian kesempatan untuk menikmati kekayaan. Melalui media yang aku berikan, Nela akan menuju popularitasnya tanpa butuh waktu lama. Jelas Kiai Kamal. Lalu berapa lama aku akan melanggang menjadi penyanyi terkenal, Kiai? Aku ingin dipuja-puji dan dirindukan oleh penggemar, Yai. Tanya Nela. Dalam waktu singkat, tak sampai 6 bulan, kamu tenang aja, kata Kiai Kamal. Tetapi semua ini ada imbalannya. Tak ada makan siang yang gratis. Keturunan kalian yang akan menanggungnya. Tuturnya lebih lanjut. Kiai Kamal memberikan persyaratan cukup berat. Namun tekad keduanya yang sudah bulat tak tergoyahkan lagi. Apapun resikonya, keduanya siap menghadapinya. Semenjak melakukan ritual itu, tawaran manggung Nela tak ada habisnya. Kelasnya pun tak lagi menghibur di panggung hajatan. Debutnya meluas ke ibu kota. Nela dilirik oleh produser musik ternama. Album perdana yang diluncurkan meledak di pasaran. Penjualan melebihi target. Akun sosmed di YouTube mencapai jutaan subscriber. Nela berada di puncak popularitasnya. Mereka pun hijrah ke ibu kota. Nela dan Jumino menjadi pasangan yang kaya raya. Selain rumah megah di ibu kota, mereka membangun rumah mewah di desa. Krazirit sebutan yang disematkan keduanya oleh orang-orang desa.
membeli deretan sawah, memberangkatkan plesir satu kampung, dan membagikan ratusan paket sembako kerap kali dilakukan keduanya. Dengan caranya itu, Nela dan Jumino berhasil mencuri hati penduduk kampung. Dengan sekejap, keduanya menjadi primadona kampung. Ritual pesugihan yang dilakukan Nela dan sang suami di salah satu tempat di seputar kawasan yang kini menjadi ramai. Tempat pesugihan di wilayah itu berada di lembah sungai. Orang yang mau menjalani pesugihan dengan sang penunggu terlebih dahulu mendatangi juru kunci untuk mengetahui arahan dan caranya. Kemudian setelah sepakat dengan arahan dan berbagai cara, pelaku pesugihan melakukan ritual khusus. Dalam ritualnya itu, pelaku menyiapkan sesajen berupa kembang dan kemenyan. Prosesi ritual yang paling utama harus siap bertemu dengan sang penunggu. Dan untuk menghadirkan penunggu itu tugas kuncen. Adapun prosesinya, layaknya ritual pesugihan pada umumnya. Saat Nela ritual, ia ditemui oleh Raja Ular yang berubah menjadi laki-laki tampan. Hampir 3 jam ia melakukan ritual di atas batu besar. Nela harus melakukan ritual itu di setiap malam Jumat dan harus menyiapkan kamar khusus. Nela dan suami sebagai pelaku pesugihan harus memenuhi persyaratan bahwa pelaku pesugihan tidak boleh melupakan ritualnya dan setiap ritual itu dilakukan. Keduanya harus menyiapkan sesaji plus ayam cemani 2 ekor. Cukup mudah bagi keduanya untuk melakukan ritual pesugihan itu. Kekayaan sering jadi incaran banyak orang. Seperti Nela yang kini sudah menjadi orang kaya. Namun bagi dirinya kekayaan yang dimilikinya belum seberapa. Naas, keinginannya untuk menjadi semakin kaya semakin dipupuk oleh keadaan orang-orang sekitar tempat tinggalnya, yang mayoritas punya kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Di sisi lain, maka mulailah Nela mencari job tambahan, yaitu menyanyi di kota-kota yang tak jauh dari rumahnya. Biasanya, Nela mulai menyanyi dari malam hingga menjelang subuh, sebagaimana hajatan kebanyakan. Nela juga mengambil job menyanyi di kafe-kafe. Walaupun bayaran tak seberapa, tapi ambisi untuk menjadi kaya raya mengalahkannya. Tak apa aku kerja pagi siang malam, yang penting uangku banyak dan bisa menyaingi tetangga. Begitu batin Nela. Dan sebagaimana kafe remang-remang pada umumnya, orang-orang yang datang ke sana seringkali merupakan lelaki hidung belang, pemabuk, dan yang jelas bukan lelaki baik-baik. Di mata para lelaki itu, Nela tampak seperti bidadari. Meskipun suaranya terbilang biasa saja, tapi dia mempunyai ciri khas sendiri, dan keanggunannya di atas panggung ketika menyanyi berhasil menyihir mata para lelaki. Jadilah Nela digerendungi oleh banyak pengunjung kafe. Cara Nela menanggapinya, Nela tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Selepas menyanyi di kafe, ia seringkali menerima ajakan para lelaki untuk pergi bersama mereka. Seringkali menginap di sebuah hotel, melupakan syarat pesugihan, dan tentunya tak peduli dengan suaminya yang menunggu di rumah. Namun tak hanya menemaninya, Nela berhasil mengaruh kekayaan dari situ. Dari tamasyanya dengan para lelaki, Nela seringkali diberikan bermacam-macam hadiah. Mayoritas hadiah itu merupakan barang-barang mahal yang belum pernah ia beli. Jadilah Nela wanita mentereng yang hidup mewah karena pesugihan dan karena memanfaatkan banyak lelaki yang menyukainya. Anehnya akibat pandangan yang seperti tersihir oleh Nela, para lelaki selalu menuruti apapun mau Nela. Berkali-kali, meskipun mereka tahu Nela gemar berganti lelaki, lelaki-lelaki itu selalu menuruti semua permintaan Nela. Sontak dari situ, kehidupan Nela bertambah bergelimang kemewahan. Tak tanggung-tanggung. Tak hanya kemewahan, ia juga menyandang popularitas di kalangan para pengunjung kafe, yang mayoritas ialah orang-orang kaya. Dari situ, Nela bisa mendapat apapun yang ia mau. Belum lagi job manggungnya di luar kota yang sekali manggung bisa mendapatkan uang puluhan juta. Si Jumino sendiri tak mempermasalahkan Nela selalu pulang malam, karena Jumino sendiri taunya hanya istriku nyanyi di kafe dan tutupnya terkadang sampai pagi. Begitu pikir Jumino.
Jumino sama sekali tak tahu kalau Nela pasang susuk untuk memikat. Dan bagi Jumino, yang penting setiap malam Jumat tak pernah melupakan ritual pesugihannya. Suatu malam, sepulang dari nyanyi di kafe, Nela menaiki mobil dengan seorang lelaki menuju sebuah hotel mewah. Mengapa hotel mewah? Yaitu karena lelaki itu dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerah tersebut. Di perjalanan, mereka saling mengobrol dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan setelah sampai di hotel. Lelaki itu sangat akrab dengan Nela, layaknya suami. Menanggapinya, Nela tak melakukan apapun selain menerimanya. Mereka saling berbahagia dan tak sabar lagi untuk segera bersenang-senang berdua. Namun tak disangka, ketika mereka sedang bergurau satu sama lain, dari arah berlawanan muncul mobil ambulan yang melaju dengan kencangnya. Mobil itu melaju amat cepat, menghidupkan sirinenya. Kaget bukan kepalang dengan laju kencang dan sirine yang berbunyi. Lelaki itu kewalahan mengemudikan mobilnya. Hasilnya, mobil yang ia naiki dengan Nela itu bertabrakan dengan ambulan dengan amat kencang. Saking kencangnya, si lelaki dan Nela langsung meninggal di tempat. Mereka telah dijemput Yang Maha Kuasa sebelum sempat bersenang-senang dan bermaksiat di hotel berdua. Tubuh mereka penuh dengan darah. Di suatu malam setelah sebelumnya menyanyi di kafe, Nela tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Ia bangun dengan keringat di sekujur tubuh, berteriak-teriak meminta tolong. Di tidurnya ia baru saja bermimpi mengalami sebuah kecelakaan maut dengan seorang lelaki yang ia kenal. Akibat mimpi itu, Nela tak mengambil job di kafe. Ia menyadari kesalahannya selama ini, yakni memakai susuk. Tetapi di balik itu semua, pesugihan yang mereka jalani harus dibayar mahal. Kedua anak pasangan Nela dan Jumino terlahir cacat. Wajahnya datar, hanya ada lubang mata, lubang hidung dan mulut kecil. Rambutnya tumbuh di sekujur tubuh, mirip dengan sosok makhluk gaib yang mereka puja di pelosok pantai Gunung Kidul. Tak ada yang tahu mengenai kehadiran anak ini. Mereka berdua sengaja tidak menyorotnya ke media. Ketika ditanya seorang jabang bayi pun, mereka selalu berkata bahwa belum dikarunia rezeki. Tetangga kampungnya juga tak berani ikut campur. Mendapatkan sembako dan liburan sudah cukup bagi mereka. Selama menikah, Nela tidak pernah cerita bahwa dia memasang susuk di tubuhnya. Nela takut Jumino akan kecewa dan meninggalkannya begitu tahu dia memasang susuk. Ritual pemasangan susuk tersebut, Nela harus melakukan puasa. Tapi yang dilakukan olehnya tidak seperti puasa di bulan Ramadan. Puasa biasanya kita ada puasa sendiri, cuma gak bisa dijelasin. Ada tahapannya yang harus kita lakukan sebelumnya kita mau pasang, ujar Nela. Waktu memulai puasanya pun ditentukan oleh orang pintar yang mau memasangkan susuk pengasih untuknya. Beberapa laku spiritual, seperti semedi, memang membutuhkan ritual seperti puasa untuk penyucian jiwa sebelum mendapatkan hal yang berbau mistis. Sama halnya dengan memasang susuk pengasih, sebab yang akan diterimanya adalah benda yang berbau mistis pula. 3 hari sebelum pemasangan susuk itu, Nela harus berpuasa terlebih dahulu. Habis puasa nanti datang lagi menemui sang laku spiritual. Dan harinya pun disamakan dengan wetonnya Nela, tidak bisa sembarang hari. Beberapa minggu setelah Nela mengalami mimpi kecelakaan, Jumino akhirnya tahu juga tentang susuk yang terpasang di tubuh istrinya. Lantaran saat mereka sedang bercinta, saat itu Jumino merasa tak kuat melayani Nela yang begitu beringas. Karena kasihan, Nela akhirnya cerita ke Jumino tentang susuk di tubuhnya. Jumino terkejut, tapi dia tidak pernah marah kepada istrinya itu. Semenjak itu, Nela tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Tomo, seorang yang membantu memasang susuk pemikatnya. Bukan karena tidak ingin menemuinya, tapi Nela sudah tidak mampu lagi berjalan. Untuk ke kamar mandi saja ia harus dibantu oleh suaminya. Badannya rasanya seperti mau patah. Yang membuatnya tak habis pikir adalah pernyataan dari setiap dokter yang ia temui. Nela sudah pergi ke 3 klinik dan 1 rumah sakit, namun tidak ada dokter yang mengetahui penyakit yang ia diderita sampai sekarang.
Untuk ritual pesugihannya pun sudah jarang dilakoni. Sambil menyesali dosa-dosanya, Nela bangkit dari kasur dan membuang susuk itu. Selain itu, ia juga bertekad untuk tak lagi berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Nela lantas menerima keadaannya yang serba terbatas sedemikian rupa akibat kejadian itu. Ia bersyukur masih hidup dan belum benar-benar mengalami kecelakaan yang pernah hadir di mimpinya. Jumeno pun akhirnya mengikuti apa yang istrinya itu katakan. Ia meminta bantuan kepada salah satu pemuka agama yang ada di daerah itu untuk memutuskan perjanjiannya dengan bangsa jin. Alhamdulillahnya, setelah beberapa minggu menjalani prosesi pelepasan, sepasang suami istri itu udah terlepas dari jeritan iblis. Namun dampak yang harus diterimanya sangat setimpal. Anak yang dilahirkan mereka meninggal secara tiba-tiba dengan tubuh membiru. Setelah 7 hari meninggalnya sang anak, Nela pun menyusulnya. Kini tinggal Jumino. Ia hidup seorang diri dengan keadaan yang sangat terbatas. Tubuhnya yang semakin hari semakin kurus. Ditambah lagi ia sudah tak memiliki hunian untuk sekedar berteduh. Mungkin itu semua karma yang harus diterimanya lantaran sudah melangkah ke jalan yang sesat. Itulah kisah cerita Nela, kisah pesugihan penyanyi panggung ke panggung. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.